इंदर तुम नहीं होगे तो कोई नहीं होगा मेरा अपना। मेरी बेटी आज मर गई। पिंडदान पर भोजन करने आप सब जरूर आना। मैं कोई लूजर नहीं हूं जो गिव अप कर दूंगी। मैरी मी इंदर, प्लीज। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quote Film dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberikan keberkahan dalam hidup. Nah sahabat, di kesempatan kali ini Quote Film kembali merangkum alur cerita film India romantis dan pastinya akan membuat air mata sahabat semua jatuh tanpa kalian sadari. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Saraswati yang berpenampilan culun hingga membuat semua pria tidak mau dengannya. Dan suatu ketika Saraswati bertemu dengan seorang pria bernama Inder yang benar-benar mencintai semua kekurangannya. Namun perjalanan kisah cinta mereka berdua tidaklah mudah. Saraswati bahkan dianggap meninggal oleh ayahnya sendiri karena mencintai Inder, pemuda mantan narapidana. Oke sahabat, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria tampan bernama Inder berada di sebuah apartemen yang kumuh. Saat sedang memberi minum kucing kesayangannya, Inder tiba-tiba mendengar di lantai atas sedang ada sebuah acara. Kemudian terlihat di atas sana ada seorang gadis muda berkacamata dengan parasnya yang culun, ia sedang bersiap-siap. Gadis ini bernama Saraswati yang biasa dipanggil Saru. Ternyata di hari itu dia dan keluarganya sedang menunggu keluarga dari pemuda yang akan melamar Saru. Di sini kita juga diperkenalkan dengan ayahnya Saru yaitu Jairam. Ayah Saru sendiri mempunyai watak yang keras dan dia sangat menjunjung sekali agama, budaya, dan norma adat yang ia percaya. Tak lama kemudian ayah Saru mendapat kabar bahwa keluarga pemuda yang akan melamar Saru tidak jadi datang dikarenakan pemuda tersebut sudah mendapatkan wanita yang dipilihkan orang tuanya. Mendengar itu, Saru pun begitu kecewa karena acara lamarannya tersebut batal begitu saja. Dan akibat gagalnya acara lamaran tersebut membuat pernikahan adiknya Peri tertunda. Karena budaya melangkahi orang yang lebih tua sangat tidak diperbolehkan di sana. Setelah gagalnya acara lamaran tersebut, Saru dan ayahnya pun segera pergi bekerja. Tapi betapa marahnya ayah Saru karena dia mendapati lift tertahan di depan kamar Inder, di mana di sana terlihat Inder sedang bermesraan dengan pacarnya. Saat Saru dan ayahnya melewati Inder, Inder seperti melihat malaikat ketika melihat Saru berlalu di depannya. Dan saat itulah dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya. Lalu saat tiba di luar, ayah Saru melapor hal tersebut kepada orang yang juga tinggal di apartemen itu. Dia menyesalkan perilaku Inder yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Diketahui juga bahwa Inder adalah mantan narapidana, dia dipenjara sejak umurnya 13 tahun karena sebuah kasus pembunuhan. Dia bisa tinggal di sana karena bibinya memberikan apartemen tersebut kepada Inder dan diketahui juga bahwa ayah Inder adalah orang terpandang di kota tersebut. Mengetahui hal itu, ayah Saru tetap marah karena dia melakukan hal tidak senonoh di lingkungannya. Saru sendiri bekerja di sebuah perpustakaan di tengah kota. Di sana Saru menyukai pria bernama Abhimanyu, teman sekantornya. Suatu ketika Abhimanyu meminta Saru untuk menjadi pemeran boneka beruang di sebuah acara amal karena pemeran beruang aslinya tidak bisa hadir. Karena tidak ingin mengecewakan pria yang disukainya, Saru yang culun dan polos ini pun mengiyakan hal tersebut. Akhirnya Saru pun menjadi boneka beruang dan dia mulai menghibur anak-anak di acara itu. Namun ternyata rekan sekantor Abhimanyu mengetahui jika itu adalah Saru. Mereka pun menertawakan karena perannya tersebut
Bahkan dirinya ditanya akan diberi apa oleh Abimanyu, pelukankah atau ciuman. Mendengar dirinya begitu direndahkan, Saru pun segera meninggalkan acara tersebut dan dia hanya bisa menangisi akan keadaannya. Saat di lift, Saru kembali memasangkan kepala beruang tersebut karena ada seseorang yang masuk dan ternyata itu adalah Inder. Tak lama kemudian lift tersebut pun mati membuat keduanya terjebak di sana. Di dalam lift, Inder berusaha mencari pertolongan ditambah suasana di dalam lift yang begitu panas. Dan karena kepanasan, Inder membuka baju dan celananya tanpa menyadari ada seorang gadis yang terus memperhatikannya dari belakang. Melihat itu, Saru pun berteriak kepadanya dan Inder meminta maaf karena dirinya tidak tahu jika orang dalam ruangan itu adalah perempuan. Merasa kasihan dengan Saru, Inder pun berinisiatif untuk membantu membukakan kostum tersebut dan saat berhasil dibuka, lift pun kembali hidup dan disanalah pertemuan Inder dan Saru pertama kali. Sesampainya Saru di perpustakaan, Inder mengembalikan kepala beruang yang tertinggal di lift dan dia juga meminta rekomendasi buku yang tepat untuk seorang napi yang baru keluar dari penjara. Lalu Saru pun memilihkan buku yang tepat untuknya. Hari-hari berikutnya, Inder mengembalikan buku dan meminjam kembali buku yang ada di perpustakaan tempat Saru bekerja. Scene pun berganti. Satu malam, calon suami dari adik Saru datang ke rumahnya dengan membawa teman lelakinya untuk diperkenalkan dengan Saru. Di sana mereka saling berbincang dan tak lama kemudian mereka berdua pun kembali pulang. Saat mereka sudah keluar, ternyata ponsel pacar Peri tertinggal dan Peri menyuruh Saru untuk mengantarkannya. Namun betapa sakit hatinya Saru setibanya di bawah, dirinya mendengar perbincangan kedua pria itu. Ia mengatakan mengapa Sanjay tega menjodohkan dirinya dengan gadis culun dan kolot seperti Saru. Sanjay pun berkata jika dia terpaksa karena kalau tidak mendapatkan jodoh untuk Saru, pernikahan dirinya dan Peri akan tertunda. Saru yang mendengar itu hanya bisa menangis akan keadaannya dan saat itu menyadari tidak ada satupun lelaki yang mau pada dirinya. Bahkan ketika kembali ke kamar, dia makin sedih karena Peri adiknya mengatakan jika tidak segera menikah dirinya akan kawin lari bersama Sanjay. Karena Peri sendiri takut kehilangan pacarnya itu. Keesokan harinya Saru mendapatkan ide dari sebuah buku majalah kecantikan yang dia dapatkan dari tempat kerjanya. Ternyata gadis seksi di majalah tersebut adalah kekasih Inder bernama Ruby Malhotra. Saru pun mencoba untuk menghubungi kontak nomor tersebut untuk membuat janji dan betapa terkejutnya dia untuk membuat janji saja memakan waktu berbulan-bulan. Dan malam harinya Saru pun mendatangi apartemen Inder secara diam-diam dengan tujuan meminta rekomendasi Inder agar bisa bertemu dengan kekasihnya itu. Di sana Saru mengatakan jika dirinya ingin merubah penampilannya supaya bisa menarik perhatian para laki-laki agar dirinya cepat menemukan jodoh dan adiknya juga bisa segera menikah. Karena memang kekasih Inder adalah seorang penata rias terkenal di kota itu. Namun tak lama berselang mantan pacar Inder yang dimaksud pun hadir di sana. Kedatangannya kala itu ingin meminta maaf dan mengajak Inder balikan. Tetapi betapa terkejutnya dia melihat Inder bersama Saru di kamar itu dan dia berpikir mereka telah melakukan hal yang tidak seharusnya. Hal tersebut pun membuat Saru menangis, karena itulah Inder pun segera mengusir Ruby. Ruby yang marah, dia lalu melempar botol minuman ke arah mereka dan pundak Inder yang harus menjadi korban hingga berdarah. Setelah kejadian tersebut, Inder pun ke apotik untuk membeli obat dan perban atas lukanya. Hal itu ternyata dilihat oleh penjaga apartemen di sana. Bahkan penjaga itu terus memantau sampai ke depan kamar Inder untuk mengetahui apa yang dilakukan Saru di kamar pria tersebut. Sementara itu Saru membantu Inder yang terlihat mulai lemah akibat lukanya yang mengeluarkan banyak darah. Di sisi lain, ayah Saru yang baru saja pulang dari luar kota mendengar tentang anak perempuannya dari penjaga apartemen. Akhirnya dia memutuskan untuk memeriksanya sendiri.
Dan betapa terkejutnya dia melihat Saru sedang berduaan dengan Inder, pemuda yang paling dibencinya. Bahkan sang ayah segera memukul anaknya tersebut. Inder pun berusaha menjelaskan bahwa ini salah paham, tetapi karena hasutan para tetangganya makin menjadikan apa yang Inder katakan tetap salah di mata ayah Saru. Bahkan Saru dikatakan telah merusak adat keluarganya hanya demi pemuda pemabuk seperti Inder. Dan ditambah lagi kesaksian sang penjaga yang membuat ayahnya begitu murka. Karena terlanjur malu dengan apa yang dilakukan oleh anaknya tersebut, sang ayah langsung menelpon istrinya dan mengatakan segera hubungi pendeta untuk melakukan doa persembahan terakhir kira-kira 3 hari lagi untuk putrinya yang sudah mati. Saru dengan terkejutnya menangis mendengar ayahnya yang telah menganggap dirinya telah mati. Dan sang ayah juga mengatakan dengan jelas kepada tetangganya bahwa mulai hari itu anaknya Saru telah mati dan mereka semua pun diundang untuk menghadiri acara persembahan terakhir dalam beberapa hari ke depan. अंदर बाहर हो रही थी रात भर। सरस्वती, इंदर, वॉचमैन तो सही कह रहा था। कहाँ पार कर दी? इसकी कोई वजह है जो तू बता सकता है हम शरीफों को? बोल। अरुंधति, क्रियाकर्म करने वाले पंडित को बुला लो। अब छोटी की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी बेटी आज मर गई। पिंडदान पर भोजन करने आप सब जरूर आना, तुम भी। Dengan keadaannya saat ini, Saru masih menyempatkan untuk pergi bekerja di hari itu. Sesampainya di tempat kerja, Saru mencari tempat tinggal yang baru karena dirinya tidak akan mungkin diterima di rumahnya lagi. Saru pun menghubungi Inder dan ternyata Inder telah menyewakan sebuah rumah. Rumah itu masih kosong dan harus diisi berbagai perabotan. Karena itulah mereka berdua pun segera pergi ke pasar untuk membeli perabotan yang Saru butuhkan. Scene pun berganti. Di sebuah jalan tanpa sengaja Saru melihat seorang gelandangan yang memungut dompet seorang yang terjatuh. Di sini Inder berusaha mengambil dompet tersebut untuk dikembalikan. Namun setelah melihat identitas dompet tersebut, Inder segera melempar dompet tersebut. Saru yang melihat itu tetap mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya dan di sini Inder tampak kesal, bahkan seolah Inder memiliki dendam tersendiri dengan pemilik dompet tersebut. Sampai-sampai Saru harus terjatuh karena Inder mendorong Saru. Inder pun kemudian pergi meninggalkan Saru di sana sendirian. Sesampainya di apartemen, Inder meminum alkohol untuk melampiaskan kekesalannya, tetapi dia kembali mencoba untuk mencari Saru karena dia mendapati Saru tidak pernah pulang ke rumahnya. Setelah berbagai upaya mencari, akhirnya ia menemukan Saru duduk sendirian di tepi jalan dan dia pun mendekati dan bertanya kenapa Saru tidak pulang. Saru mengatakan dengan tangisannya harga dirinya serasa terjatuh saat kembali karena Inder yang berkata untuk menjauhi dirinya. Lalu dengan besar hati Inder mengatakan jika dirinya meminta maaf dan Saru akhirnya memeluk Inder di sana. Namun sayangnya hal tersebut dilihat oleh sang ayah dari kejauhan dan makin membuat kecewa dengan perilaku anaknya. Dari penjelasan Inder, ternyata pria pemilik dompet tadi adalah ayah kandung Inder. Inder mengatakan jika dia tidak ingin membahas hal tersebut. Lalu Inder pun bertanya kepada Saru apa yang kiranya membuat ayahnya menerima Saru kembali. Ada jawab Saru, cuma itu mustahil. Jika ada pria dari keturunan Brahmana dan memiliki titel, kemungkinan ayahku bisa menerimaku kembali. Hanya saja mana ada yang mau menerima gadis culun dengan penampilan seperti itu. Akhirnya setelah perbincangan itu, Saru dibawa oleh Inder ke sebuah salon milik temannya untuk merubah penampilan Saru agar Saru cepat mendapatkan jodoh. Di sana Inder juga mengatakan jika temannya lebih hebat daripada mantan pacarnya dulu. Singkat cerita, akhirnya Inder melihat perubahan drastis pada Saru. Saru terlihat begitu cantik dengan parasnya yang manis dan hilanglah sudah image culun darinya.
Melihat perubahan pada Saru, Inder pun begitu terperana akan kecantikan dan kemudian Inder membawa Saru yang telah berubah kembali ke rumah orang tuanya agar mereka tahu jika kini anaknya telah berubah. Sesampainya di sana, ternyata orang tua Saru benar-benar mendoakan jika Saru telah mati. Fotonya pun telah dikalungi bunga. Melihat hal itu, Saru tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Ayahnya benar-benar telah membuat dirinya mati kala itu. Namun Saru dengan menangis mengatakan kepada Inder bahwa dia tidak akan menyerah. Dia akan tetap mencari jodoh yang sesuai dengan kemauan ayahnya. Dan berharap setelah mendapatkan pemuda yang diinginkan, ayahnya merestui dirinya dan memaafkan dirinya. अब तुम क्या चाहती हो सरू? हाँ? मैं नई सरू बन के ऑफिस जाऊंगी और जब कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा तो कहूंगी थैंक यू, ले आऊंगी और फिर वो हार वाला फोटो उतार देंगे। सौभाग्यवती बाबा, मैं कोई लूजर नहीं हूं जो गिव अप कर दूंगी। और इसको देख के जब कोई अच्छा लड़का कहेगा कि मैरी मी सरू, तो आई विल से यस प्लीज, यस प्लीज। Keesokan harinya, Saru yang telah berubah kembali masuk ke tempat kerjanya. Di sana, Saru begitu mendapat perhatian dari semua orang. Dan tidak menyangka dengan perubahan yang begitu cantik pada Saru, bahkan Abimanyu yang dulunya tidak begitu memperhatikan, kini dia pun terperana kepada Saru. Hari-hari berikutnya malah Abimanyu yang makin intens untuk bertemu Saru. Tapi sayangnya Saru malah tidak masuk kerja. Inder yang penasaran kenapa Saru tidak masuk kerja, dia pun menemui Saru dan ternyata Saru sakit beberapa hari. Di sana Inder juga memberikan daftar nama pria yang bertitel pada Saru karena Inder ingin membantu Saru mendapatkan pria bertitel yang mungkin mau dengan Saru. Mendengar itu, Saru hanya bisa terdiam melihat kebaikan Inder kepadanya. Scene pun berganti. Akhirnya Saru kembali bekerja. Abimanyu yang telah menunggu kedatangan Saru, dia langsung menemui Saru dan mengatakan jika dia akan melamar Saru. Saru pun terkejut mendengar itu. Pria yang selama ini dia sukai akhirnya mengajak dirinya menikah. Berita bahagia itu pun disampaikan kepada Inder. Inder awalnya terdiam mendengar berita tersebut. Tapi dengan wajahnya yang tabah, dia pun mengatakan iya, terimalah dia. Tak lama berselang, mereka pun mengadakan makan malam bersama untuk merayakan momen tersebut. Saru tampak sangat bahagia di hari itu dan Inder hanya bisa memandangi kisah bahagia itu dari matanya yang mulai berkaca-kaca karena sebenarnya dia juga sangat mencintai Saru. Dirinya juga harus menemani Saru membeli baju pengantin untuknya. Dan Inderlah orang pertama yang diberi undangan sekaligus yang akan menjadi pendamping di pernikahan Saru. मुझसे शादी करना चाहता है। हाँ कह दो। यादों की कैद में गिरफ्तार रहनुमा रहनुमा रहनुमा, किसी और को तू सोचे, इस दिल को नहीं ये गवारा है। इंदर तुम नहीं होगे तो कोई नहीं होगा मेरा अपना। फर्स्ट कार्ड तुम्हारे लिए।